Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan zat gizi, khususnya zat gizi mikro. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan mengklik subscribe terlebih dahulu, agar supaya channel ini semakin berkembang tentunya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan video yang saya update. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai ke materi, hendaknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih sebenarnya ilmu gizi ini? Nah, jadi ilmu gizi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses terjadi pada pangan tersebut sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai digunakan oleh tubuh kita dan beserta dampaknya tentunya. Terhadap apa? Terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi ilmu gizi ini dengan kata lain bahwa ilmu yang mempelajari atau mengkaji masalah makanan yang dikaitkan dengan kesehatan. Makanya dia disebut sebagai ilmu gizi. Nah, konsumsi gizi pada makanan pada seseorang ini dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan atau sering disebut dengan status gizi. Nah, apabila tubuh berada dalam tingkat kesehatan optimum, di mana jaringan jenuh oleh semua zat gizi, maka disebut sebagai status gizi optimum. Nah, dalam kondisi seperti ini, tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan yang cukup atau setinggi-tingginya. Apabila dikonsumsi gizi makanan seseorang ini tidak seimbang dengan kebutuhan tubuhnya, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kesalahan akibat gizi atau biasa yang disebut sebagai malnutrisi. Nah, malnutrisi ini mencakup kelebihan gizi, disebut gizi lebih atau overnutrition, dan kekurangan gizi atau gizi kurang disebut undernutrition. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Mengapa sih kita perlu mempelajari ilmu gizi? Sudah ada yang bisa jawab? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Jadi, setiap hari, disadari ataupun tidak, sebenarnya kita itu tidak pernah bisa lepas dari zat gizi. Oke, mengapa demikian? Jadi, hal itu disebabkan karena setiap hari kita memerlukan makanan yang merupakan sumber zat gizi. Setiap kali kita merasakan lapar, pada saat itu juga kita memerlukan makanan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut tentunya. Dan hampir setiap orang tahu bahwa pentingnya makanan bagi tubuh manusia. Tapi pernahkah teman-teman semua memikirkan bahwa zat-zat apa saja sih yang terkandung dalam makanan yang teman-teman konsumsi? Serta bagaimana peranannya dalam menjaga kelangsungan fungsi tubuh kita? Oke, masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengerti dan mengenal komponen-komponen zat gizi tersebut, serta kepentingannya bagi kesehatan tubuh. Nah, setiap komponen zat gizi itu memiliki peranan masing-masing bagi kelangsungan fungsi tubuh. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seharusnya kita mampu mengenal jenis-jenis zat gizi apa sih yang diperlukan, sehingga kita dapat mengkonsumsi makanan secara tepat tentunya. Nah, agar makanan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, maka makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan untuk melepas rasa lapar kita saja. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ilmu gizi ini mulai dari pengadaan, kemudian pemilihan, pengolahan, sampai dengan penyajian makanan tersebut. Dari batasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu gizi itu mencakup dua komponen penting, yaitu makanan dan kesehatan. Berdasarkan kebutuhannya bagi tubuh, zat gizi itu dibagi ke dalam dua bagian. Apa itu? Zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini adalah zat gizi mikro. Oke, tapi saya akan menjelaskan sedikit saja terkait dengan zat gizi makro. Nah, zat gizi makro itu terdiri dari karbohidrat,
protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro itu terdiri dari berbagai jenis vitamin dan mineral tentunya. Tentunya teman-teman harus mendapatkan asupan keduanya. Mengapa? Karena kalau kita mendapatkan asupan keduanya dalam jumlah yang sesuai, agar kita dapat beraktivitas dan menjalankan fungsi tubuh itu dengan baik tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih zat gizi mikro ini? Sudah ada yang bisa menjawab? Atau mungkin teman-teman sudah pernah kepo nih mengenai zat gizi mikro ini apa sih sebenarnya? Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Sebagaimana namanya, zat gizi mikro ini merupakan zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang kecil, yaitu dalam satuan miligram per orangnya, itu per harinya. Nah, ada beberapa jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang kecil atau kurang dari 100 mg per hari. Oke, walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi dia itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem produksi tentunya, atau sistem reproduksi. Nah, apa saja yang termasuk dalam zat gizi mikro atau biasa yang disebut sebagai mikronutrien ini? Yaitu vitamin. Vitamin ini baik yang larut dalam air maupun yang larut dalam lemak, dan tentunya mineral. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu persatu zat gizi mikro ini. Kita mulai dari vitamin. Nah, saya mau bertanya lagi nih, apa sih vitamin itu? Oke, saya tidak pernah berhenti bertanya karena ada pepatah dulu bilang malu bertanya sesat di jalan. Oke, nah pertanyaan saya adalah apa sih vitamin itu? Sudah ada yang bisa menjawab? Oke, mari kita jawab bersama-sama ya. Jadi, apa sih sebenarnya vitamin ini? Jadi, vitamin itu merupakan molekul organik yang ada di dalam tubuh yang mempunyai fungsi yang sangat bervariasi. Nah, fungsi vitamin dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor. Nah, di dalam tubuh itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit, makanya dia disebut sebagai mikronutrien. Nah, biasanya vitamin ini tidak disintesis di dalam tubuh. Nah, jika dia dapat disintesis, jumlahnya itu tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita, sehingga harus diperoleh dari makanan atau diet. Sedangkan vitamin dalam arti yang luas di beberapa buku itu mengatakan bahwa vitamin ini merupakan senyawa organik, bukan karbohidrat, lemak maupun protein, yang memiliki peranan yang sangat vital untuk berjalannya fungsi tubuh yang normal. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, vitamin ini merupakan zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Mengapa? Karena berperan dalam membantu proses metabolisme tubuh yang normal. Nah, beberapa vitamin itu tidak dapat dibuat tubuh dalam jumlah yang cukup, sehingga harus dilengkapi dari bahan pangan, kecuali vitamin D. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena vitamin D ini dapat dibuat dalam kulit, asalkan kulit ini mendapatkan sinar matahari yang cukup. Defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin tertentu akan menyebabkan berkembangnya suatu sindrom yang spesifik untuk tiap-tiap vitamin. Nah, vitamin sendiri itu dibedakan menjadi vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut dalam air. Apa saja vitamin yang larut dalam lemak ini? Vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, atau biasa disingkat dengan ADEK. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B ini ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan vitamin B12. Untuk itu, pembahasan mengenai vitamin akan disusun berdasarkan sifat kelarutannya tersebut. Oke, tadi saya sudah mengatakan bahwa vitamin itu terbagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya nih. Ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Apa saja vitamin yang larut dalam lemak? Contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Oke,
Vitamin yang larut dalam lemak ini sebenarnya banyak terdapat dalam daging-dagingan nih. Apa saja itu? Ada daging ikan, minyak ikan, dan biji-bijian sumber minyak. Contohnya, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Vitamin yang larut dalam lemak itu sekali diserap oleh tubuh akan disimpan di dalam hati atau jaringan-jaringan lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan pengangkut berupa protein untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena sifatnya yang tidak larut dalam air, maka vitamin-vitamin tersebut tidak mudah untuk diekskresikan. Akibatnya apa? Vitamin-vitamin ini akan ditimbun dalam tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak tentunya. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu vitamin yang larut dalam lemak ini. Kita mulai dari vitamin A terlebih dahulu. Oke, tentunya teman-teman penasaran nih bagaimana struktur vitamin A. Itu bisa teman-teman lihat di pojok kanan. Nah, itu merupakan struktur dari vitamin A. Selanjutnya, bagaimana jenis vitamin A ini? Jadi, di dalam tubuh, vitamin A ini merupakan jenis vitamin yang aktif dan terdapat dalam berbagai bentuk nih. Yaitu vitamin A dalam bentuk alkohol, makanya dia disebut sebagai retinol. Vitamin A dalam bentuk aldehid, makanya dia disebut sebagai retinal. Vitamin A dalam bentuk asam, makanya dia disebut sebagai asam retinoat. Dan vitamin A dalam bentuk ester, makanya dia disebut sebagai ester retinil. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa vitamin A yang berasal dari provitamin A itu berupa beta karotin dan karotenoid. Yang selanjutnya, dia akan menjadi aktif dalam bentuk derivat ester retinol, yaitu retinol dan asam retinoat yang nantinya dapat disintesis di hati. Terus, bagaimana sifat vitamin A ini? Jadi, sifat vitamin A ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak atau pelarut organik seperti ether, alkohol, dan petroleum ether. Nah, vitamin A ini juga nantinya akan rusak selama penggorengan dengan menggunakan suhu yang tinggi. Makanya teman-teman yang mengolah sumber vitamin A ini perlu berhati-hati karena dia akan mudah rusak dengan menggunakan suhu yang tinggi. Kemudian, apa saja sumber vitamin A? Jadi sumber vitamin A ini ada dua nih teman-teman. Ada dari pangan hewani dan ada dari pangan nabati. Kalau dari pangan hewani sebagai sumber vitamin A, itu biasanya banyak terdapat di sumber-sumber lemak. Contohnya di hati, kemudian minyak hati ikan, kemudian susu dan produk susu, kemudian mentega dan juga telur. Sedangkan pada pangan nabati sebagai sumber vitamin A itu banyak terdapat pada sayuran dan buah yang berwarna kuning dan orange seperti wortel, tomat, semangka, dan ubi jalar. Dan juga terdapat pada sayuran yang berwarna hijau tua seperti bayam dan daun singkong. Terus, bagaimana fungsi dan akibat apabila kita kekurangan vitamin A? Fungsi yang pertama adalah membantu dalam proses penglihatan. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa vitamin A dalam bentuk retinal itu bersama-sama dengan protein opsin itu berperan dalam membentuk pigmen visual berwarna merah ungu yang disebut sebagai rhodopsin dan terletak di dalam retina mata. Nah, pada saat cahaya itu mengenai mata, maka pigmen visual tersebut akan mengabsorpsi cahaya dan warna pigmen tersebut akan berubah menjadi kuning dan retinal tadi menjadi terlepas dari opsin. Sebagai akibat dari opsin yang terbebas dari retinal tadi, maka akan berubah bentuk dan merangsang impuls saraf untuk mengirim berita ke otak mengenai objek yang dilihat. Nah, bisa kita bayangkan apabila kita kekurangan vitamin A, maka akan menyebabkan suplai vitamin dari aliran darah menuju retina mata menjadi berkurang, sehingga menyebabkan pembentukan pigmen visual atau rhodopsin menjadi terhambat. Makanya, hal ini menyebabkan kemampuan mata dalam mengabsorpsi cahaya menjadi rendah, sehingga terjadilah yang dinamakan sebagai rabun senja. Yang kedua, memelihara kesehatan jaringan epitel dan kulit. Jadi,
jaringan epitel dan kulit itu dilindungi oleh mukus yang akan menahan dan mengeluarkan mikroorganisme yang akan masuk melewatinya. Nah, vitamin A di sini berperan dalam proses pengeluaran mukus oleh kelenjar penghasil mukus. Nah, apabila tubuh kekurangan vitamin A, maka sel epitel akan menjadi bersisik dan kering. Nah, pada jaringan kulit dan rambut, produksi mukus yang berkurang akibat kekurangan vitamin A akan menyebabkan jaringan tersebut menjadi kering dan kasar. Sedangkan pada organ mata, hal ini akan menyebabkan jaringan tersebut menjadi kering dan kasar. Makanya, pada organ mata, hal ini akan menimbulkan keratinisasi atau serosis konjungtiva, yaitu pengeringan pada selaput permukaan kelopak dan bola mata. Fungsi yang ketiga adalah membantu pertumbuhan. Vitamin A ini berperan dalam proses sintesis protein yang diperlukan bagi pembentukan dan pembentukan sel-sel tubuh. Apabila kekurangan vitamin A akan menyebabkan proses sintesis protein menjadi terganggu sehingga proses pertumbuhan menjadi terhambat. Hal ini biasanya terjadi pada tulang, gigi, dan organ lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke vitamin D. Nah, buat teman-teman yang belum tahu struktur dari vitamin D ini bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai vitamin D ini. Jadi, vitamin D ini merupakan jenis sterol yang mengandung gugus alkohol dan bersifat larut dalam lemak. Nah, sterol ini sangat stabil terhadap panas, oksidasi, dan tahan terhadap asam dan basa. Nah, terdapat berbagai jenis vitamin D di alam, tetapi yang paling penting adalah vitamin D2 atau nama lainnya adalah ergokalsiferol dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Nah, vitamin D2 ini banyak terdapat pada bahan pangan nabati, sedangkan vitamin D3 ini banyak terdapat pada minyak hati ikan. Nah, vitamin D ini juga dapat diperoleh dari sinar UV nih teman-teman. Nah, vitamin D di dalam hati akan diubah menjadi bentuk aktif. Namanya adalah 25-hidroksikolekalsiferol yang memiliki tingkat keaktifan 5 kali lebih aktif dibandingkan vitamin D3. Vitamin D dalam bentuk aktif tersebut kemudian akan diangkut nih dalam darah ke berbagai jaringan tubuh untuk dimanfaatkan tentunya. Nah, di samping itu juga vitamin D3 ini dapat diubah menjadi bentuk lain yang lebih aktif. Apa itu? Namanya adalah kalsitriol yang 10 kali lebih aktif dari vitamin D3 dan dibuat di dalam ginjal. Kalsitriol ini pada usus halus berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor. Serta pada tulang, kalsitriol ini berperan dalam meningkatkan mobilisasi kedua mineral tulang tersebut. Nah, terus bagaimana fungsi dari vitamin D ini dan apa akibatnya jika kita kekurangan vitamin D? Jadi, fungsi vitamin D ini sangat erat kaitannya dengan mineralisasi tulang. Nah, vitamin D terutama dalam bentuk aktif, yaitu tadi kalsitriol, akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor yang merupakan zat utama pada proses pengerasan tulang. Nah, bisa kita bayangkan jika kita kekurangan vitamin D dalam darah itu berkurang atau kadarnya kurang, maka penyerapan kalsium dan fosfor akan terhambat sehingga proses mineralisasi atau pemadatan tulang itu menjadi terhambat. Nah, terus bagaimana apabila kita kekurangan vitamin D? Apa yang akan diakibatkan? Maka yang akan diakibatkan kalau kita kekurangan vitamin D adalah penyakit riketsia. Apa itu penyakit riketsia? Jadi, penyakit riketsia ini merupakan penyakit di mana tulang tidak dapat melakukan kalsifikasi yang ditandai dengan bentuk tulang yang bengkok, menyerupai bentuk huruf O atau X. Nah, biasanya penyakit ini terjadi pada kelompok anak-anak. Nah, apabila belum berlanjut, kondisi tersebut dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah yang besar. Nah, penyakit riketsia pada orang dewasa dikenal dengan istilah osteomalacia. Biasanya terjadi pada wanita nih yang konsumsi kalsiumnya juga rendah, yang sedikit terpapar sinar ultraviolet dan mengalami
banyak kehamilan, kemudian dia menyusui, sehingga banyak mengambil kalsium pada tulang untuk kepentingan bayi yang dikandungnya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus sumber vitamin D ini bisa berasal dari pangan hewani. Yang menjadi sumber vitamin D di sini adalah minyak hati ikan, kuning telur, mentega. Nah, kemudian kalau kadar vitamin D di pangan nabati itu sangat rendah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke vitamin E. Nah, untuk teman-teman, ini adalah struktur dari vitamin E yang terdapat pada pojok sebelah kanan atas. Nah, sebenarnya struktur vitamin E ini terdiri atas alfa tokoferol, atau nama lainnya adalah 578 trimetyltokol. Kemudian ada juga yang disebut sebagai beta tokoferol, atau nama lainnya adalah 5,8 dimetyltokol. Selanjutnya ada gamma tokoferol, atau nama lainnya 7,8 dimetyltokol. Dan yang terakhir adalah delta tokoferol, 8 metyltokol. Nah, sifat vitamin E ini itu larut dalam lemak. Nah, vitamin E ini di dalam tubuh sebagian besar akan disimpan dalam jaringan lemak dan selainnya akan disimpan di dalam hati. Nah, vitamin E ini juga merupakan antioksidan yang kuat dan berfungsi dalam mencegah terbentuknya peroksida secara berlebihan di dalam jaringan tubuh. Vitamin E itu juga membantu mencegah oksidasi terhadap vitamin A dalam saluran pencernaan. Nah, di dalam jaringan, vitamin E ini akan menekan terjadinya oksidasi asam lemak tidak jenuh sehingga membantu dan mempertahankan fungsi dari membran sel. Jadi, bisa dikatakan bahwa fungsi utama vitamin E di sini adalah sebagai antioksidan dengan memberikan atom hidrogen kepada radikal bebas. Seperti yang kita ketahui bahwa radikal bebas itu merupakan molekul yang sangat reaktif dan bersifat merusak nih teman-teman, serta memiliki atom yang tidak berpasangan. Nah, dengan menerima atom hidrogen dari vitamin E tadi, maka radikal bebas tersebut menjadi tidak reaktif lagi. Nah, dalam kondisi tidak ada antioksidan, radikal bebas dapat menyerang molekul fungsional dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan beberapa gangguan dalam menjalankan fungsinya. Nah, apa akibatnya kalau kita kekurangan vitamin E? Nah, penyakit akibat kekurangan vitamin E itu sebenarnya jarang terjadi nih, karena vitamin E ini terdapat pada banyak jenis makanan. Nah, gangguan akibat defisiensi vitamin E atau kekurangan vitamin E lebih karena adanya gangguan penyerapan dan pengangkutan lemak sebagai media pembawa vitamin yang larut lemak, seperti itu. Nah, gangguan yang dapat terjadi akibat kekurangan vitamin E adalah hemolisis eritrosit yang nantinya dapat diperbaiki dengan pemberian vitamin E dengan dosis yang tinggi, yang tentunya harus sesuai. Nah, gangguan lain yang bisa terjadi adalah sindrom neurologik yang menyebabkan gangguan pada fungsi sumsum tulang belakang dan retina. Gejala yang ditimbulkan adalah kehilangan koordinasi dan refleks otot, gangguan penglihatan, dan gangguan dalam berbicara. Selanjutnya, sumber vitamin E ini bisa teman-teman peroleh atau teman-teman dapatkan di kacang-kacangan, kemudian minyak nabati, dan alpukat, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas vitamin yang larut dalam lemak yang terakhir adalah vitamin K. Nah, terkait dengan struktur dari vitamin K, dapat teman-teman lihat di pojok sebelah kanan atas. Selanjutnya, bagaimana sih jenis vitamin K dan sifat dari vitamin K ini? Jadi, terkait dengan vitamin K ini, di alam itu terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama ada vitamin K1 atau nama lainnya adalah filokinon, dan vitamin K2 atau nama lainnya adalah menakinon. Menakinon ini dapat disintesis dalam saluran pencernaan oleh bakteri. Nah, di samping itu juga ada pula vitamin K dalam bentuk sintetis. Apa namanya? Namanya adalah menadion. Saya ulangi, menadion, yang kemudian dikenal sebagai vitamin K3 dan memiliki tingkat keaktifan 3 kali lebih baik dibandingkan vitamin K alami.
Nah, bagaimana sih sifat dari vitamin K? Jadi sifat dari vitamin K ini, dia selain larut dalam lemak, vitamin K juga bersifat tahan terhadap panas sehingga tidak mudah rusak oleh cara masak biasa. Artinya kalau kita memasak sumber-sumber dari vitamin K, baik dari buah-buahan atau sayur-sayuran, nah itu tidak mudah rusak oleh cara masak yang biasa yang kita lakukan seperti itu. Nah, bagaimana fungsi dan akibat kalau misalnya kita kekurangan vitamin K ini? Jadi, vitamin K itu sangat besar peranannya dalam proses pembekuan darah, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan, terutama pada saat proses operasi. Oleh karena itu, vitamin K disebut juga sebagai vitamin koagulasi atau vitamin penggumpal. Nah, vitamin K ini merupakan kofaktor enzim karboksilase yang diperlukan dalam sintesis protombin. Nah, protombin nantinya setelah diubah menjadi trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang bersifat membeku sehingga dapat membekukan darah. Jadi, dengan demikian bahwa apabila kita kekurangan vitamin K, maka proses koagulasi darah akan terhambat akibat terhambatnya produksi dari protombin tadi. Nah, kadar protombin yang tinggi di dalam darah merupakan indikasi baiknya daya penggumpalan darah itu sendiri. Nah, terus bagaimana sumber vitamin K ini? Jadi, pangan yang sebagai sumber vitamin K ini contohnya adalah hati, kemudian kuning telur, dan sayuran-sayuran hijau seperti bayam, kubis, dan bunga kol. Nah, selain itu ada juga di biji-bijian dan buah-buahan itu hanya sedikit yang mengandung vitamin K. Nah, dalam proses metabolisme, vitamin K ini banyak terbuang dalam feses dan hanya sedikit yang dapat disimpan di dalam hati. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke vitamin yang larut dalam air. Tadi kita sudah sama-sama membahas vitamin yang larut dalam lemak. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan vitamin yang larut dalam air. Jadi, teman-teman semuanya, vitamin yang larut dalam air ini itu tuh tidak tersimpan di dalam tubuh kita. Jadi, tubuh akan menyerap jenis vitamin ini hanya seperlunya saja dan kemudian akan mengeluarkan kelebihannya melalui urin. Nah, karena vitamin ini tidak dapat disimpan, maka tubuh membutuhkan pasokan vitamin ini secara terus-menerus melalui asupan harian. Bisa melalui apa? Bisa melalui makanan, suplemen, atau kombinasi dari keduanya. Nah, vitamin yang larut dalam air ini banyak teman-teman temukan pada buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Nah, vitamin yang larut dalam air ini contohnya ada vitamin C dan vitamin B. Nah, jenis vitamin B ini diantaranya ada vitamin B1 atau yang biasa disebut sebagai tiamin, B2 atau riboflavin, B3 atau niacin, B5 atau asam pentotenat, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 asam folat, dan B12 kobalamin. Nah, seperti itu. Jadi, mari kita akan bahas satu persatu vitamin yang larut dalam air ini. Nah, mari kita bahas satu persatu vitamin yang larut dalam air ini. Kita mulai dari vitamin C. Nah, mungkin kalau kita berbicara vitamin C, teman-teman semua atau adik-adik semuanya di luar sana mungkin sudah pada tahu semua nih terkait dengan vitamin C ini. Terlebih pada saat pandemik saat ini, pandemi corona, banyak masyarakat di luar sana yang sering mencari vitamin C ini di apotik. Nah, bagaimana sih karakteristik dari vitamin C ini, kemudian fungsinya, dan apa yang akan diakibatkan kalau kita kekurangan dan kelebihan vitamin C ini? Nah, mari kita bahas. Oke, saya mulai dari struktur vitamin C. Jadi, teman-teman bisa lihat di pojok sebelah kanan atas itu merupakan struktur dari vitamin C. Nah, bagaimana karakteristiknya? Jadi, vitamin C ini merupakan suatu kristal putih yang larut dalam air, sangat tidak stabil karena dia mudah rusak oleh panas dan akibat dari oksidasi. Nah, vitamin C itu tidak stabil dalam alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam.
vitamin C di alam berada dalam dua bentuk. Yang pertama ada L-askorbat, itu dalam bentuk tereduksi, dan L-asam dehidroaskorbat. Nah, itu dalam bentuk teroksidasinya. Jadi, bentuk vitamin C tereduksi itu lebih aktif nih, teman-teman, dibandingkan dengan bentuk teroksidasinya. Nah, bagaimana sih fungsi dari vitamin C ini? Yang pertama, dia sebagai koenzim dan antioksidan. Jadi, vitamin C ini banyak berfungsi sebagai koenzim atau kofaktor. Nah, sebagai zat yang memiliki sifat mereduksi yang sangat kuat, vitamin C ini banyak digunakan sebagai bahan antioksidan untuk mencegah proses ketengikan dan perubahan warna atau browning pada buah-buahan. Kemudian, ada sintesis kolagen. Jadi, vitamin C ini berperan dalam proses hidroksilasi prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin yang merupakan bahan penting pembentukan kolagen. Nah, apa sih kolagen ini? Jadi, kolagen ini merupakan suatu senyawa protein yang mempengaruhi integritas struktur sel pada semua jaringan ikat, seperti contohnya pada kulit, tulang rawan, dentin kulit, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah absorpsi dan metabolisme besi. Jadi, vitamin C ini dapat mereduksi besi bentuk ferrinya menjadi bentuk ferro yang mudah diserap. Selain itu, vitamin C dapat menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit dimobilisasi sehingga dapat membebaskan zat besi untuk dapat dimanfaatkan. Selain itu juga, penyerapan besi non-hem dapat ditingkatkan 4 kali lipat dengan adanya vitamin C. Fungsi yang keempat adalah absorpsi kalsium. Jadi, vitamin C ini juga membantu proses penyerapan kalsium dengan menjaga supaya kalsium tetap berada dalam bentuk larutan. Nah, apa akibatnya jika kita defisiensi atau kekurangan dan kelebihan vitamin C? Jadi, konsumsi vitamin C yang kurang dapat menyebabkan timbulnya skorbut yang ditandai dengan lemah, kemudian lelah, nafas pendek, kejang otot, kurang nafsu makan, kulit menjadi kering, perdarahan gusi, serta rambut menjadi rontok. Nah, ternyata kelebihan vitamin C juga itu tidak baik. Jadi, kelebihan vitamin C sampai batas tertentu tidak menimbulkan gejala, akan tetapi apabila konsumsi suplemen vitamin C ini setiap hari, itu dapat menimbulkan hiperoksaluria dan berisiko terhadap batu ginjal. Nah, untuk sumber vitamin C ini, jadi sumber vitamin C ini terutama terdapat pada pangan nih, teman-teman. Jadi, pangan yang menjadi sumber vitamin C umumnya berasal dari pangan nabati, yaitu pada sayuran dan buah-buahan. Contohnya apa saja tuh? Seperti jeruk, nenas, rambutan, pepaya, tomat, dan jambu batu tentunya. Nah, kandungan vitamin C yang paling tinggi juga terdapat pada daun-daunan nih, teman-teman. Daun apa tuh? Daun singkong, daun katuk, dan daun pepaya. Nah, tadi kita sudah membahas vitamin yang larut dalam air. Yang pertama adalah vitamin C. Sekarang kita beralih ke vitamin yang larut dalam air yang kedua adalah vitamin B. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu nih, vitamin B ini sangat banyak jenisnya. Jadi makanya dia disebut sebagai vitamin B kompleks. Nah, vitamin B ini merupakan suatu kompleks vitamin yang terdiri dari 10 faktor yang memiliki fungsi saling berkaitan dan banyak ditemukan pada bahan makanan yang hampir sama. Nah, vitamin B itu banyak berperan sebagai koenzim ataupun kofaktor yang diperlukan dalam proses metabolisme sel hidup. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah vitamin B1 atau biasa nama lainnya adalah tiamin. Bagaimana sih sifat dan karakter vitamin B1, kemudian fungsinya, terus apa akibatnya kalau kita kekurangan vitamin B1 dan sumber vitamin B1 itu dari mana sih? Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi, vitamin B1 atau tiamin ini bagaimana sifat dan karakternya? Jadi tiamin ini merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, tiamin ini cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut vitamin B1 ini hanya tahan dalam suasana asam.
Tiamin itu mudah rusak oleh panas, suasana alkali, dan oksidasi. Nah, tiamin atau vitamin B1 ini bentuk murninya adalah tiamin hidroklorid. Nah, tiamin ini sangat berperan dalam metabolisme karbohidrat, yaitu berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Tiamin ini juga dibutuhkan untuk proses dekarboksilasi pirufat dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Wah, luar biasa ya sifat dan karakter dari vitamin B1 ini. Kemudian, fungsi dari vitamin B1. Jadi, tiamin itu sangat berperan dalam metabolisme karbohidrat, yaitu berfungsi sebagai koenzim yang berbagai reaksi metabolisme energi. Nah, tiamin aktif dalam bentuk kokarboksilase yang dikenal sebagai tiamin pirofosfatase atau biasa yang disebut sebagai TPP. Nah, jadi pada prinsipnya tiamin ini berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat dan memindahkan energi tersebut sehingga membentuk senyawa yang kaya akan energi yang disebut sebagai ATP atau nama lainnya adalah adenosin trifosfat. Apa akibatnya kalau tubuh kita kekurangan tiamin? Kekurangan tiamin itu dapat menyebabkan beri-beri yang ditandai dengan nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sulit buang air besar, mudah lelah maksudnya, dan rasa kesemutan. Nah, bagaimana sumber vitamin B1 ini ditemukan atau dijumpai di mana saja nih? Jadi sumber vitamin B1 atau tiamin ini dapat teman-teman temukan di kacang-kacangan, daging, dan juga kuning telur. Selanjutnya, kita masuk ke vitamin B2 atau nama lainnya adalah riboflavin. Jadi bagaimana sih sifat dan karakternya, kemudian fungsinya, kemudian apabila kita kekurangan vitamin B2 apa yang akan diakibatkan, dan sumber vitamin B2 ini dari mana sih? Oke, mari kita bahas lagi bersama-sama. Jadi sifat dan karakter vitamin B2 atau riboflavin. Jadi riboflavin ini merupakan kristal kuning, bersifat larut dalam air, tahan panas, oksidasi, dan asam tentunya, tetapi tidak tahan terhadap alkali dan cahaya. Jadi, apa sih fungsi dari vitamin B2 ini? Jadi, riboflavin ini terutama berfungsi sebagai koenzim flavin adenin dinukleotid atau biasa disebut sebagai FAD, dan flavin adenin mononukleotid atau biasa disebut sebagai FMN yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi berbagai jalur metabolisme energi. Nah, apabila kita kekurangan vitamin B2 atau riboflavin ini akan mengakibatkan dapat menghambat pertumbuhan. Selain itu, defisiensi atau kekurangan akibat vitamin riboflavin ini juga dapat mengakibatkan bibir menjadi pecah-pecah dan luka pada bagian pinggir mulut. Nah, sumber vitamin B2 ini adalah dapat teman-teman temukan di ragi, hati, putih telur, dan juga susu. Selanjutnya, kita masuk ke vitamin B3 atau biasa disebut juga niacin. Nah, bagaimana sifat dan karakter vitamin B3 ini? Jadi, niacin ini disebut pula asam nikotinat yang merupakan asam pirimidin 3 karboksilat. Jadi, niacin ini bersifat larut dalam air dan juga alkohol. Dia stabil dalam keadaan kering ataupun dalam bentuk larutan pada suhu kurang dari 120 derajat Celcius. Bagaimana fungsi dari vitamin B3 ini? Jadi, niacin ini berfungsi sebagai koenzim nikotinamid adenin dinukleotid atau biasa disebut juga NAD, dan nikotinamid adenin dinukleotid fosfat atau disebut juga NADP. Jadi, koenzim ini berpengaruh pada proses metabolik seluler. Nah, dalam tubuh, niacin ini disintesis dari asam amino triptofan.
Terus bagaimana akibatnya apabila kita kekurangan vitamin B3? Nah, apabila kita kekurangan niacin, itu dapat menyebabkan terjadinya kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit menjadi merah. Nah, pada tingkatan yang berat akibat kekurangan dari niacin ini dapat mengakibatkan pellagra dengan ciri-ciri dermatitis, demensia, dan juga diare. Nah, untuk sumber vitamin B3 ini banyak terdapat pada bahan pangan. Bahan pangan sumber niacin umumnya juga merupakan sumber dari riboflavin dan juga tiamin, yaitu banyak terdapat di hati, daging, padi-padian, biji-bijian. Akan tetapi pada telur, susu, dan keju itu hanya sedikit mengandung niacin. Selanjutnya, kita akan masuk ke vitamin B5 atau nama lainnya juga adalah asam pentotenat. Nah, untuk sifat dan karakter vitamin B5 ini, jadi asam pentotenat ini adalah suatu kristal putih yang larut dalam air, berasa pahit. Dia juga lebih stabil dalam keadaan larut dibandingkan dalam keadaan keringnya. Dia mudah rusak oleh asam, alkali, dan panas kering, tetapi dalam larutan netral, dia itu tahan terhadap panas basah. Nah, asam pentotenat ini merupakan gabungan dari derivat asam butirat dan juga asam amino alanin. Nah, fungsi dari vitamin B5 ini, jadi asam pentotenat ini terutama berperan sebagai bagian dari koenzim A yang nantinya itu tuh diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel, terutama dalam proses perombakan karbohidrat, asam lemak, dan asam amino. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghasilkan energi tentunya. Apabila kita atau tubuh kita kekurangan vitamin B5, maka dapat mengakibatkan rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki, kemudian muntah-muntah, lelah, dan juga sulit untuk tidur. Nah, walaupun demikian, kasus akibat kekurangan asam pentotenat atau vitamin B5 ini sangat jarang terjadi. Mengapa? Karena hal ini mungkin dikarenakan kebutuhan tubuh terhadap vitamin ini itu sangat kecil dan asam pentotenat banyak ditemukan pada bahan-bahan makanan. Nah, jadi pangan yang merupakan sumber pentotenat ini adalah pada hati, ragi, daging, padi-padian, dan juga susu. Selanjutnya, kita akan masuk ke vitamin B6 atau nama lainnya adalah piridoksin. Bagaimana sih sifat dan karakter vitamin B6 ini? Jadi, piridoksin ini merupakan kristal putih yang tidak berbau, kemudian larut dalam air dan alkohol, tahan terhadap panas dalam keadaan asam, tetapi tidak terlalu tahan dalam larutan alkali, serta dia sangat tidak tahan terhadap cahaya. Fungsi dari vitamin B6 ini apa saja? Jadi sangat berperan sebagai koenzim piridoksal fosfat atau nama lainnya adalah PLP dan piridoksamin fosfat atau nama lainnya adalah PMP dalam berbagai reaksi metabolisme protein. Jadi vitamin B6 ini sangat dibutuhkan ketika terjadi reaksi metabolisme terhadap protein seperti itu di dalam tubuh kita. Nah, apabila kita kekurangan vitamin B6, apa yang terjadi? Jadi, defisiensi atau kekurangan vitamin B6 ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Mengapa? Karena gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin ini adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan sulit untuk tidur. Pada tahap lanjutan akibat kekurangan dari vitamin B6 ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi motorik, dan juga kejang-kejang, serta luka pada bibir dan sudut mulut. Sumber vitamin B6 ini bisa teman-teman peroleh atau dapatkan di kecamba gandum, hati, ginjal, kacang-kacangan, kentang, dan juga pisang. Vitamin B yang selanjutnya adalah vitamin B7 atau nama lainnya adalah biotin. Nah, jadi perlu saya jelaskan sedikit. Jadi biotin ini
merupakan koenzim dari berbagai enzim yang ikut berpartisipasi dalam proses karboksilasi, dekarboksilasi, dan juga reaksi deaminasi. Jadi, biotin ini sangat diperlukan dalam sintesis asam lemak dan dalam reaksi fiksasi CO2 pada proses perubahan pirufat menjadi oksaloasetat. Dalam siklus Krebs atau TCA cycle, biotin ini diperlukan bagi perubahan asam suksinat menjadi asam fumarat dan oksalosuksinat menjadi ketoglutarat. Nah, sumber dari vitamin B7 ini terutama dalam saluran pencernaan karena mikroflora itu mampu membuatnya dalam jumlah yang cukup banyak. Di samping itu, dia juga terdapat di jeroan, kuning telur, dan hamir yang banyak mengandung biotin. Destibiotin dan oksibiotin itu merupakan senyawa yang aktif dalam ragi bakteri. Nah, biotin ini merupakan bagian penting dalam koenzim tentunya. Vitamin B yang selanjutnya adalah vitamin B9 atau nama lainnya adalah asam folat. Nah, terkait dengan sifat dan karakter vitamin B9. Jadi, asam folat itu merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari suatu inti pteridin, asam amino benzoat, dan asam glutamat, sehingga dinamakan pula asam teroil glutamat. Sifat fisiknya itu berwarna kuning, tidak tahan terhadap cahaya, sedikit larut dalam air, dan dalam larutan encer. Dan dia juga stabil pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Bagaimana fungsi dari vitamin B9 ini? Jadi, asam folat itu berperan sebagai koenzim tetrahidrofolat atau TEHF yang penting dalam transportasi pecahan-pecahan karbon tunggal dalam metabolisme asam amino dan sintesis asam nukleat. Selain itu, asam folat juga diperlukan dalam proses metabolisme dan pembentukan sel-sel darah merah. Sehingga jika kita kekurangan asam folat, maka pembentukan sel darah merah juga dapat terganggu dan dapat menyebabkan penyakit apa? Penyakit anemia. Nah, di dalam tubuh, asam folat itu disintesis oleh bakteri usus, tetapi akan lebih banyak jika dipenuhi juga dari makanan. Apa pangan yang menjadi sumber asam folat ini? Jadi contohnya adalah terdapat di sayuran hijau, di hati, serelia, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga jeruk. Oke, vitamin B yang terakhir adalah vitamin B12 atau biasa disebut juga kobalamin. Bagaimana sih sifat dan karakter vitamin B12 ini? Bagaimana fungsinya? Apa yang akan terjadi apabila kita kekurangan vitamin B12? Dan kita bisa peroleh dari mana sih vitamin B12 ini? Oke, mari kita bahas. Jadi, vitamin B12 atau kobalamin ini terdiri atas cincin mirip porfirin seperti hem, mengandung kobalt, serta terikat pada ribosa dan asam fosfat. Vitamin ini merupakan kristal merah yang larut dalam air. Warna merah yang ditimbulkan akibat adanya kobalt tadi. Jadi, kobalamin ini secara perlahan akan rusak oleh asam encer, alkali, cahaya, dan bahan-bahan pengoksidasi dan pereduksi. Bentuk yang paling stabil adalah cyanokobalamin. Untuk itu, makanya saat ini telah banyak diproduksi secara komersial dari fermentasi bakteri. Fungsi vitamin B12 ini diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan berperan dalam metabolisme sel, terutama saluran cerna, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Vitamin B12 ini merupakan kofaktor enzim metionin sintetase dan metilmalonyl CoA mutase. Apa akibatnya apabila tubuh kekurangan vitamin B12? Jadi sebenarnya kekurangan vitamin B12 itu sangat jarang terjadi, tetapi sebagian besar sebagai akibat penyakit saluran cerna dan gangguan absorpsi dan transportasi.
Karena perannya dalam mengaktifkan bentuk folat tadi, maka kekurangan vitamin B12 dapat juga menyebabkan anemia akibat kekurangan folat. Nah, untuk sumber vitamin B12 ini bisa teman-teman dapatkan dari hasil sintesis bakteri, fungi atau ganggang. Kobalamin itu banyak terdapat pada sumber hewani yang mendapatkannya dari sintesis bakteri dalam usus seperti di hati, ginjal, susu, telur, ikan, keju, dan juga daging-dagingan. Kobalamin dalam pangan nabati itu bisa ditemukan jika terjadi pembusukan pada pangan tersebut sehingga terjadi sintesis oleh bakteri. Sintesis vitamin B12 oleh bakteri pada manusia terjadi di dalam kolon sehingga tidak dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sekian penjelasan mengenai vitamin, mulai dari vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Semoga teman-teman semuanya di luar sana bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Oh iya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini untuk segera mengklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru nih di channel Farmasis Kepo ini. Nah, untuk teman-teman ini merupakan referensi yang bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman menjadi bahan acuan untuk mempelajari vitamin. Oke, ini ada di pojok sebelah kiri bawah. Bisa teman-teman lihat. Oke, sekian untuk pemaparan video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.